Hai, namaku Annabel. Apakah kamu pernah membayangkan gimana rasanya harus berbagi semuanya dengan seseorang, bahkan berbagi penampilan? Itu adalah kisahku, karena aku memiliki kembaran identik bernama Sophie. Ketika kami kecil, ini sangat keren. Kami memakai baju yang sama, dan semua orang berpikir bahwa kami sangat menggemaskan. Ibu kami sering mengikuti kami perlombaan bayi menggemaskan, dan kami selalu menang. Semakin beranjak dewasa, ini menjadi sedikit menyebalkan. Tidak ada yang memanggil kami Annabel dan Sophia. Mereka hanya memanggil kami si kembar. Kami tidak sedekat dulu, dan kupikir ini gara-gara kami berdua punya pacar sekarang. Pacarku Jamie dan aku sudah bersama hampir 6 bulan. Ini merupakan hubungan terlamaku. Sejak dia menyatakan perasaannya kepadaku, hanya dalam 1 minggu aku sudah berpikir kami akan bersama selamanya. Dia sangat luar biasa. Kami bersekolah di sekolah yang berbeda, dan sangat menyenangkan untuk mengenal seluruh teman-temannya. Masalahnya adalah mantannya sangat cemburu, dan dia selalu saja mencoba untuk membuat kami putus. Suatu hari di pesta, mantannya muncul dan bilang ke semua orang bahwa aku orang yang mengerikan dan bahwa dia melihatku bersama orang lain di bioskop malam sebelumnya. Dan bilang bahwa aku selingkuh dari Jamie. Aku sangat marah. Kenapa dia harus mengatakan sesuatu yang konyol seperti itu? Tapi untungnya, Jamie tidak percaya padanya. Karena malam itu, kami berdua sedang di taman. Jelas itu bukan aku. Tapi sebenarnya aku tahu bahwa mungkin yang dia lihat adalah Sophie dan pacarnya. Tapi aku tidak memberitahu Jamie tentang Sophie. Aku tahu ini konyol. Sophie adalah kembaran dan sahabatku. Tapi dia lebih cantik dariku. Rambutnya lebih berkilau. Dia tidak pernah memiliki jerawat. Dan dia juga jauh lebih pintar dariku. Aku takut Jamie akan jatuh cinta padanya dan dia akan putus denganku. Aku tahu ini sangat bodoh, tapi aku hanya tidak mau mereka bertemu. Sejauh ini mereka tidak pernah bertemu, dan kuharap aku bisa tetap membiarkannya seperti ini. Untungnya aku dan Jamie tidak satu sekolah, seperti yang sudah kubilang. Biasanya, aku dan Jamie bertemu di taman setelah sekolah dan jalan-jalan sambil ngobrol tentang hari kami. Dia sangat romantis, dan selalu memberiku coklat batang dan beberapa bunga liar. Suatu hari aku pergi ke taman dan menunggu seperti biasa. Tapi setelah 30 menit, dia tidak muncul juga. Aku cemas, kenapa dia tidak datang? Aku meninggalkan handphoneku di rumah, jadi aku tidak bisa mengirimkan pesan dan mencari tahu dia di mana. Aku mulai panik. Mungkin ada sesuatu terjadi padanya. Setelah sejam, aku berjalan menuju sekolahnya, tapi semua lampu sudah padam. Mungkin dia mengirimkan pesan padaku, bilang bahwa dia tidak bisa datang. Aku pulang dan merasa sedih. Aku berlari mengambil handphoneku, dan tidak ada satupun pesan ataupun miss call di sana. Aku gak bisa percaya, dia cuekin aku. Aku mencoba untuk menghubunginya, tapi dia tidak menjawab. Aku mengiriminya banyak pesan dan melihat sosial medianya. Mungkin dia memposting sesuatu. Sophie sedang keluar dengan pacarnya, jadi aku tidak bisa bicara padanya soal ini. Aku akhirnya menangis di kasur dan berharap dia baik-baik saja. Keesokan harinya, aku merasa tidak ingin ke sekolah, dan aku hanya tiduran sambil mengecek handphoneku untuk melihat jika dia mengirimkan pesan padaku. Di bus menuju sekolah, aku merasa pusing dan hampir terjatuh ketika naik tangga. Pikiranku kemana-mana. Aku melepas headsetku ketika ku dengar Jamie. Tapi dia berteriak padaku, bilang bahwa aku selingkuh. Aku tidak mengerti. Orang-orang berkerumun menonton. Kulihat teman-temanku syok ketika dia bilang bahwa dia datang untuk memberiku kejutan kemarin karena itu hari jadi kami yang ke-6 bulan. Dan dia ingin memberikan sesuatu yang spesial dengan menjemputku di sekolah. Dia baru saja keluar dari mobil dan melihatku berjalan bergandengan tangan dengan orang lain. Dan dia melihat kami berciuman. Kemudian Sophie dan pacarnya muncul dan menghampiriku. Dia terlihat pucat seperti hantu.
Kupikir dia akan pingsan. Sophie bertanya apakah aku baik-baik saja dan siapa pecundang yang meneriakiku ini. Kubilang dia pacarku. Aku sangat malu karena aku tidak mengenalkan mereka sebelumnya. Ini semua tidak akan terjadi jika aku tidak merasa cemburu seperti ini pada Sophie. Aku jelaskan pada Jamie bahwa ini adalah kembaranku dan di sebelahnya adalah pacarnya. Dan dia pasti sudah salah mengira antara aku dan Sophie kemarin. Aku menangis. Jamie memelukku dan meminta maaf. Tapi dia melihatku dan bertanya, kenapa aku tidak bilang bahwa aku punya kembaran? Untungnya Sophie menjauh dan memberikan kami privasi. Jika tidak, dia pasti akan sakit hati mendengar alasanku. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak akan merahasiakan apapun dari pacar dan kembaranku lagi. Bagaimana menurutmu kisahku? Jangan lupa untuk berikan komentar dan like dan subscribe channel kami.